Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Dwi Putri dengan NIM 2120207022, Prodi Pendidikan Biologi, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang. Di video kali ini saya telah membuat media pembelajaran berupa alat peraga mengenai struktur jaringan pada daun, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi media pembelajaran berbasis web dengan dosen pengampu Ibu Miftahus Sa'diah MPD. Adapun petunjuk penggunaan alat peraga sebagai berikut. Petunjuk penggunaan pertama, guru menjelaskan mengenai struktur jaringan pada daun dengan memperhatikan gambar jaringannya sesuai dengan arah panah yang ditujukan pada jaringan tersebut. Yang pertama, jaringan epidermis. Merupakan salah satu lapisan kulit yang terletak paling luar. Struktur atau ciri dari jaringan epidermis ini adalah terdiri dari sel-sel hidup, berbentuk persegi panjang, dan sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel. Yang kedua, jaringan palisade atau parenkim palisade. Merupakan jaringan yang ada pada daun, mempunyai kloroplas sehingga mengalami proses fotosintesis. Struktur atau cirinya, selnya berbentuk memanjang, silindris, dan tegak. Yang kedua, selnya tersusun rapat namun menyisahkan ruang antar sel meskipun sedikit. Yang ketiga, jaringan spons atau parenkim bunga karang. Merupakan jaringan yang terletak di bawah jaringan palisade pada mesofil daun. Struktur atau cirinya tersusun dari sel yang tidak teratur, berdinding tipis, dan memiliki ruang antar sel, sehingga dapat terjadi pertukaran dan penyimpanan gas dengan mudah. Keempat, silem atau pembuluh kayu. Merupakan salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Struktur atau cirinya, yang pertama disusun dari sel-sel yang sudah mati, dan yang kedua, dinding sel tebal terdapat kandungan lignin. Kelima, floem atau pembuluh tapis. Merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh yang berfungsi mengantarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Struktur atau cirinya, yang pertama memiliki dinding sel yang melintang dan berpori, dan yang kedua terdiri dari sel hidup dan mati. Dan yang terakhir, stomata. Merupakan bagian tumbuhan sebagai salah satu jalur yang digunakan tumbuhan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Struktur atau ciri dari stomata yaitu struktur daunnya berupa lubang atau celah yang berwarna hijau dan dibatasi sel khusus yang biasanya disebut dengan sel penutup. Petunjuk penggunaan kedua, guru menyebutkan fungsi dari berbagai macam jenis jaringan yang terdapat pada daun dengan cara menarik sebuah lipatan kertas ke arah kanan secara perlahan pada kolom jaringan yang diinginkan. Pada bagian sebelah kanan, ada pun fungsi macam-macam jaringan pada daun. Yang pertama, jaringan epidermis. Fungsi dari jaringan epidermis yang pertama, melindungi organ tanaman, menyimpan cadangan air, membatasi penguapan tanaman, menyerap zat air dan unsur hara, dan yang terakhir difusi oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, jaringan palisade. Fungsi dari jaringan palisade yang pertama, sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis karena pada jaringan tersebut terdapat sel yang mengandung kloroplas. Yang kedua, sebagai pengisi utama lapisan sel dalam daun. Dan yang ketiga, sebagai proses transpirasi air yang menguap keluar dinding sel parenkim menuju ke ruang intraseluler. Yang ketiga, jaringan spons. Fungsi dari jaringan spons yang pertama, sebagai tempat kantong udara pada daun. Yang kedua, sebagai tempat ikatan pembuluh dari daun itu sendiri. Ketiga, sebagai tempat penyimpanan hasil dari fotosintesis. Dan yang keempat, sebagai tempat penyimpanan gas serta oksigen yang dibutuhkan daun. Selanjutnya, silem. Fungsi dari silem yaitu untuk mengangkut air, mineral, juga zat hara dari akar ke daun. Selanjutnya, semua kandungan tersebut akan disebarkan ke semua bagian tumbuhan. Zat tersebut nantinya akan diserap di dalam tanah oleh akar dan diangkut ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, floem. Fungsi dari floem ini yaitu sebagai tempat penyimpanan zat organik, menyalurkan hasil fotosintesis, pembawa hormon penyembuh luka, melindungi sel pengantar, dan yang terakhir menunjang pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir, stomata. Fungsi dari stomata ini sebagai fotosintesis, proses pembuatan makanan dengan bantuan sinar matahari, CO2 dan H2O, sebagai transpirasi, proses penguapan air dari permukaan tanaman, dan yang terakhir, mencegah kehilangan air dilakukan dengan pembukaan dan penutupan stomata.
Petunjuk penggunaan ketiga, guru dapat menguji kemampuan dan pemahaman peserta didik dengan cara menyusun dan menempelkan masing-masing sebuah label tersebut secara tepat dan sesuai pada gambar struktur jaringan pada daun. Bagian ini merupakan jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan kulit yang terletak paling luar. Pada bagian ini merupakan jaringan palisade, yaitu jaringan yang ada pada daun mempunyai kloroplas sehingga mengalami proses fotosintesis. Pada bagian ini merupakan jaringan spons, yaitu jaringan yang terletak di bawah jaringan palisade pada mesofil daun. Gambar berwarna oranye ini adalah floem, yaitu jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh berfungsi untuk menghantarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada gambar berwarna biru ini adalah xilem, yaitu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Pada lubang atau celah berwarna hijau ini yang dibatasi oleh sel penutup adalah stomata. Petunjuk penggunaan keempat, guru dapat mengumpulkan semua lipatan kertas yang berisi fungsi dari setiap jaringan pada daun, lalu meminta kepada peserta didik untuk menyusun dan memasukkan sebuah kertas fungsi jaringan itu pada kolom masing-masing jaringan dengan tepat dan sesuai fungsinya. Ini adalah fungsi dari jaringan epidermis. Yang ini merupakan fungsi dari jaringan palisade. Selanjutnya jaringan spons, ini fungsinya. Ini adalah fungsi dari xilem. Selanjutnya floem, ini adalah fungsi dari floem. Satu kertas yang tersisa ini adalah fungsi dari stomata.